Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam, belum lagi nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Adapun seperti biasa, insya Allah kita akan membahas ayat demi ayat daripada Al-Quranul Karim, yaitu surat At-Takwir yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, perlu kita fahami bahwa seringkali kita di dunia ini disuguhkan dengan perkara-perkara yang logis, yang masuk akal. Kadangkala saja kita mendapati perkara-perkara yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Jarang sekali. Paling ya yang seringkali nggak masuk akal itu di TV. Di TV. Sementara di dunia nyata itu, kalau kita merasakan api, ya panas. Air, ya dingin. Yang kecuali dimasak terlebih dahulu akan menjadi panas. Itu pun masih logis. Tapi Pak, ketika menjelang hari kiamat, akan kita dapati perkara-perkara yang sangat tidak masuk akal. Ketika menjelang sangkakala yang pertama ditiup, dan kemudian setelah sangkakala yang pertama ini ditiup, maka akan banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Contoh di antara kejadian-kejadian yang tidak masuk akal yang terjadi sebelum sangkakala yang pertama ditiup, apa? Munculnya Dajjal. Memiliki surga dan neraka sendiri, bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Akan munculnya dabah, binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Akan ada munculnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke arah barat. Ini perkara-perkara yang tidak logis. Nah, terlebih ketika sangkakala yang pertama ditiup, Pak, maka akan lebih banyak lagi kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal. Tetapi setidak masuk akalnya kita, tetap wajib kita imani. Karena hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Dan di antara perkara yang tidak logis, disebutkan di dalam surat At-Takwir di 6 ayat yang pertama. Sebagaimana sebelumnya kita jelaskan, bahwasanya kelak ketika sangkakala yang pertama itu ditiup, maka idza syamsu kuwirat, yaitu matahari itu akan digulung, Pak. Matahari yang begitu panasnya, yang begitu besarnya akan digulung. Bagaimana cara digulungnya? Kita nggak tahu. Kita hanya mendapatkan kabar dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kelak ketika sangkakala yang pertama itu ditiup, matahari akan digulung. Bukan hanya berhenti sampai di situ, akan dimasukkan ke dalam neraka bersama rembulan. Bukan untuk menjadi hiasan, Pak. Kalau sekarang kita melihat rembulan, itu menjadi hiasan. Demikian pula matahari. Di hari yang cerah, begitu ya. Tapi kelak pada hari kiamat, ketika matahari itu dimasukkan ke dalam neraka, otomatis akan menambah azab bagi penghuni neraka. Ini di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua,
idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Mungkin kalau satu bintang jatuh akan menjadi hiasan, barangkali seperti itu. Nah, ini kelak pada hari kiamat ketika sangkakala yang pertama ditiup, seluruh bintang-bintang yang ada di langit yang tidak terhitung jumlahnya akan jatuh ke bumi, Pak. Ngeri, ya, insyaallah. Kemudian demikian pula wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung, Pak, diciptakan itu untuk menjadi pasak bumi, agar bumi ini kokoh, tidak goyah dengan adanya gempa atau badai ataupun apapun itu. Nah, ini kelak pada hari kiamat akan dicabut oleh Allah dan akan diperjalankan, dan bukan hanya sampai di situ, akan diterbangkan dan ditabrakkan sekeras-kerasnya hingga menjadi debu. Ini terjadi. Gak masuk akal. Tapi kita harus beriman. Ya, bahkan dengan 100% kita harus yakin bahwasanya itu benar-benar akan terjadi pada hari kiamat. Adapun permasalahan ini, bumi akan dipergerakan, akan dihancurkan, nampaknya ada khilaf. Ada silang pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya gunung ini akan diperjalankan, akan diterbangkan dan dihancurkan nanti ketika sangkakala yang kedua ditiup. Ya. Sebagian yang lainnya, ya ini mayoritas ulama yang saya perhatikan, bahwa kejadian ini terjadi setelah sangkakala yang pertama. Ya, sebagaimana ini juga pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, inilah pendapat yang saya pegang, ya Pak, ya. Barangkali sebelum-sebelumnya saya berpendapat bahwasanya ini terjadi setelah sangkakala yang kedua, maka saya rujuk, ya, kepada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini terjadi pada hari kiamat, ya, setelah sangkakala yang pertama itu ditiup. Adapun sekarang kita akan membahas sebuah ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta ditinggalkan. Apa itu al-isyar? Al-isyar adalah an-nukul hawamil. Anuk itu jamak dari naqah, Pak, ya. Al-hawamil jamak dari hamil. Berarti an-nukul hawamil adalah unta-unta yang sedang mengandung. Fi syahril ashir, di bulan yang ke-10. Jadi unta ketika mengandung di bulan ke-10 hingga ke-11, ke-12, ke-13 ini, Pak, jadi barang yang sangat luar biasa berharga, Pak, di zaman itu. Ya, bangsa Arab pada saat itu barang yang paling berharga di sisi mereka adalah unta yang sedang mengandung dan usianya 10 sampai ke atas. Ya, sampai-sampai mereka ketika unta mereka, ya, sudah mulai mengandung di usia 10, ya, banyak kegiatan-kegiatan mereka tinggalkan, ya, untuk memperhatikan kapan ini lahirnya. Ya, luar biasa disibukkan dengan unta yang hendak lahir. Ya, akan tetapi ketika sangkakala yang pertama ditiup, maka unta yang menurut mereka berharga akan ditinggalkan, Pak. Ya, kalau sekarang ada orang yang setiap hari mengumpulkan hartanya sehingga dia memiliki harta yang berharga. Apa kira-kira, Pak, sekarang ini, Pak? Harga yang paling berharga, harta yang paling berharga. Mungkin berlian atau emas. Nah, ketika seseorang bekerja mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya hingga memiliki emas murni, misalkan 100 karat atau berapa karat, berlian, malah dia kemudian tinggalkan. Kira-kira kita anggap waras atau bagaimana? Mungkin sebagian orang akan menganggapnya gila. Kecuali ketika uang sebanyak apapun yang dia miliki untuk sedekah, ya, kita anggap normal. Tapi kalau kemudian dia tinggalkan atau dia buang hartanya, maka mungkin akan banyak orang menganggap dirinya itu gila. Berbeda ketika hari kiamat, Pak. Ketika sangkakala yang pertama ini ditiup, maka bisa jadi orang yang mempertahankan harganya justru sebaliknya akan dianggap gila. Karena mayoritas manusia ketika mendengar sangkakala yang pertama, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Matahari berjatuhan. Sudah, tinggalkan hartanya. Ya, karena mereka sadar bahwasanya harta yang kita cintai saat ini gak bermanfaat untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Sehingga mereka tinggalkan.
Ya, karena mereka sadar bahwasanya harta mereka ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Oleh karenanya itu, Pak, hendaknya kita petik pelajaran sebesar-besarnya. Jangan sampai kita tertipu dengan harta yang kita miliki. Karena hakikatnya harta dunia ini fitnah, keburukan. Semakna dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mal'unun." Dunia itu adalah dilaknat, buruk. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Kecuali orang-orang yang mencintai Allah, yang mentaati Allah, majlis ilmu. Ini termasuk yang diberkahi, gak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, bukan berarti kita tidak boleh bekerja mencari duit. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh kaya. Karena para sahabat Nabi pun banyak yang kaya. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang paling kaya bisa kita katakan. Tetapi ingat, ketika sahabat Nabi mengumpulkan harta, bekerja, sampai mereka kaya, itu niatnya tidak seperti kebanyakan manusia pada zaman ini, Pak. Yang ingin memiliki banyak harta untuk apa? Agar bisa makan enak. Mungkin seperti itu. Bukan mungkin lagi. Memang kebanyakan seperti itu. Agar bisa traveling, jalan-jalan kemana-mana. Agar bisa menyandang pakaian yang bagus. Agar bisa dihormati, dimuliakan oleh manusia. Ini kebanyakan banyak manusia di zaman ini seperti itu. Nah, kalau kita memiliki niat untuk mendapatkan uang agar kita dimuliakan oleh manusia dan kita hidup senang, maka harta yang kita miliki itu tidak diberkahi, Pak. Sebab para sahabat Nabi, mereka mencari harta adalah untuk apa? Untuk bisa dermawan, agar menjadi diri yang dermawan. Sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada beberapa dari kalangan sahabat yang miskin pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluhkan betapa irinya mereka terhadap sahabat-sahabat yang kaya. Berkata mereka kepada Nabi, "Wahai Nabi, zahaba ahlud dusur bil ujur." Ya, mereka orang-orang yang kaya pergi dengan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sedangkan yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami pun sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Akan tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, dan inilah yang membuat iri para sahabat yang miskin. Untuk ini, Pak, para sahabat pengen kaya supaya Pak bisa bersedekah. Nah, di zaman ini luar biasa. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, marilah kita mengingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia Hakim bin Hazim radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun." Sesungguhnya harta ini itu hijau dan manis. Kita kalau lihat duit itu gimana, Pak? Luar biasa senang, ya. Senang. Hulwatun, dan manis. Ya, sehingga banyak orang terlupakan, ya, bahwasanya dia ini diciptakan di dunia untuk apa? Karena apa? Sudah tersihir oleh harta. Faman akhadahu bisakhwati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang dia mencari harta, mendapatkan harta, memperoleh harta untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dermawan, maka hartanya akan diberkahi. Waman akhadahu bi israfin. Adapun orang yang mendapatkan hartanya adalah untuk memuliakan dirinya, bi israfi nafsin, lam yubarak lahu fi, maka tidak akan diberkahi hartanya. Coba lihat, Pak. Kita ini punya harta, barangkali yang di rekeningnya itu punya berbagai rekening, ya, di dompetnya berbagai macam kartu ATM. Coba, kita numpuk harta itu untuk apa? Kita kalau mati besok, kita akan menjadi manusia yang paling rugi. Karena apa? Setiap hari kita disibukkan dengan dunia. Sedangkan kita tidak jelas dunia yang kita miliki ini untuk apa. Kita tumpuk, kita tumpuk, kita tumpuk. Jangan dikira harta yang kita tumpuk, yang kita miliki, ini adalah sebuah kebaikan. Lah, tidak ada kebaikan dalam harta yang kita miliki kecuali harta
yang digunakan untuk dipergunakan fisabilillah di jalan Allah. Kita perhatikan, adakah di lingkungan kita, saudara kita yang kesulitan? Kita cari. Kalau nggak ada, kita cari di tempat lain. Kalau nggak ada lagi, banyak nggak kurang. Kalau nggak ada lagi, ya nggak usah sibuk-sibuk Pak ya, nyari tempat untuk didonasikan hartanya. Ada Ponpes Al-Qolam Pak, saya sering katakan ada Ponpes Al-Qolam, yatim dan duafa di Sumber Watu Belah. Ya, kebetulan saya pengasuhnya. Di situ banyak sekali yatim, duafa, ada juga yatim piatu. Nah ini insya Allah hari Rabu akan masuk santri baru. Dia ini bapaknya murtad. Bapaknya murtad. Ditinggal semenjak dia ini dikandung. Ya, di dalam kandungan. Ditinggal sama bapaknya. Ya, setelah besar, katanya bapaknya itu nggak ridho anaknya dimasukkan ke pesantren. Bahkan diultimatum oleh oleh istri barunya. Seperti itu. Jadi ini hati-hati juga buat kita. Jangan gampang terpercaya kalau misalkan ada mu'alaf, kemudian tiba-tiba mau menikahi muslimah. Ya, banyak sekali kejadian seperti ini modus belaka. Ya, setelah kemudian dinikahi, kemudian murtad. Otomatis wanita ini perasaan pakainya kan. Kalau misalkan dia tidak mengikuti agama suaminya, apa yang terjadi? Ditinggal. Kasihan dengan anaknya. Sehingga tidak jarang akhirnya murtad ini muslimah. Alhamdulillah, ini muslimah ini masih diberikan hidayah oleh Allah sehingga tetap kokoh ya di atas keimanan. Malah anaknya ini insya Allah akan dititipkan di pesantren kami di Al-Qolam. Ya, jadi jangan bingung barangkali bapak-bapak ya bingung nih saking banyak duit mau kemana nih hartanya nih ya silahkan ya datang ke Al-Qolam. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah kemudian ayat berikutnya wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan ya dikumpulkan jadi satu ketika sangkakala yang pertama itu ditiup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idzal biharu sujjirat, dan ketika air laut itu dinyalakan. Nyala apa? Air yang harusnya bisa mematikan api ini malah nyala nanti di hari kiamat. Ya, meskipun ulama nanti akan berbeda pendapat apa ini maksud dengan sujjirat. Ya. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari bahwa terdapat khilaf tentang makna sujjirat. Di kalangan para ahli tafsir ada yang mengatakan artinya ukidat, berarti dinyalakan, berarti menjadi api itu air ketika hari kiamat. Dan ada yang mengartikan dengan muliat, meluap, dipenuhi, makin penuh ya, sehingga akan menjadi banjir bandang. Hal ini juga dijelaskan oleh Mujahid. Beliau berkata, fujjira ba'duha fi ba'din, bahwasanya satu laut dengan laut yang lain itu akan diluapkan airnya. Al-'adbu wal milhu, maka air laut yang tawar maksudnya air sungai ya, dan dengan air laut yang asin, maka kata beliau fasaratil buhuru kulluha bahran wahida, maka seluruh laut, mau sungai, mau kali, mau irigasi, mau air laut, samudra, semuanya akan menjadi satu. Nah, air semua berarti dunia. Daratan ini air semua. Karena memang, ya kalau kita kalkulasi, sebetulnya laut itu lebih besar daripada darat. Ya, kurang lebih laut itu 70%, sedangkan daratan 30%. Maka sangat gampang ya, air ini ketika tumpah saja, maka sudah menjadi laut semua. Ya, dulu waktu saya kecil nonton film, ya nggak tahu judulnya apa, lupa ya. Itu film itu menerangkan bahwasanya seluruh daratan itu menjadi laut. Ya, tapi bisa hidup berhari-hari ini orangnya. Ya mungkin Bapak juga ada yang pernah nonton seperti itu. Nah, tetapi kelak pada hari kiamat nggak ada yang bisa hidup, sudah mati manusia, mati. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan sujjirat adalah ia bisa kering. Jadi air laut itu nanti ketika hari kiamat akan kering, gak ada airnya. Otomatis ikan yang mati. Hewan-hewan yang ada di laut juga mati. Nah, tetapi kita, ya para ulama, ya mutaakhirin, di dalam memahami tafsir demi tafsir, ayat tersebut tidak kemudian dipertentangkan, tetapi kemudian dikompromikan. Ya,
Maksudnya adalah air laut ketika nanti menjelang hari kiamat terlebih dahulu meluap, ya, meluap, banjir, kemudian dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dinyalakan baru dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini komprominya, Pak, ya, supaya tidak dipertentangan antara satu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, sebetulnya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Lagi-lagi, ya, bahwasanya akal kita ini yang terbatas, ya, jujur, ya, seringkali kita mendapati ayat-ayat itu tidak masuk akal. Tapi bukan berarti dengan ketidakmasuk akalan ayat tersebut kita menolak ayat tersebut. Jangan seperti orang-orang liberal, ya, yang seringkali menolak ayat ataupun hadis Nabi. Ya, karena apa? Karena tidak masuk akal. Allah memberikan akal kepada kita bukanlah untuk menentang syariat, tetapi untuk memahami syariat. Dan kalau seandainya ada akal kita yang menolak syariat, maka bukan berarti kita langsung menentangnya. Harusnya kita tunduk, sam'an wa ta'atan. Ya, saya punya teman-teman orang liberal, ya, seperti itu, Pak. Ada hadis yang tidak, menurut mereka tidak masuk akal, sudah, ya, mereka tolak seperti itu. Nah, ini adalah warisan dari iblis. Jadi iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menjawab atau membantah Allah dengan logis sekali, Pak. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nari. Wahai Allah, engkau itu menciptakan Adam dari tanah. Sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Api dengan tanah kuat mana, Pak? Api. Ya. Bahkan dengan api tanah bisa menjadi bata, bisa menjadi genteng. Ya. Api nggak bisa dipadamkan dengan tanah, paling bisa dipadamkan dengan air. Secara logika luar biasa, ini cerdasnya luar biasa iblis ini, Pak. Ya, secara logika. Tapi secerdas apapun kita, ketika kita ini menghadapi dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sudah tunduk. Kita hanya bisa taat. Oh, ini perintah, sudah kita sam'an wa ta'atan. Oh, ini larangan, sudah kita sam'an wa ta'atan. Karena ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menciptakan adalah Al-Alim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Kalamnya Allah Ta'ala. Sedangkan akal kita ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangankan air laut ya bisa nyala. Ya, api pernah didinginkan oleh Allah, Pak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala pada saat itu. Ya, kemudian orang-orang kafir mendapati bahwasanya Ibrahimlah yang menghancurkan berhala-berhala mereka. Akhirnya Ibrahim ditangkap dan dimasukkan ke api, ya, yang menyala-nyala. Tapi apa? Api tersebut ketika padam, bukannya Ibrahim hangus, tetapi malah kedinginan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, wahai api, jadilah engkau itu dingin, ya, dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, jadi, ya, Allah ini maha mampu, ya, untuk merubah apapun, untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, seperti itu. Tinggal kita ini hanya beriman saja. Nah, keenam ayat ini terjadi ketika sangkakala yang pertama ditiup, Pak. Lantas bagaimana ketika sangkakala yang kedua itu ditiup? Sebagian kejadian-kejadiannya akan pula dijelaskan di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ke-7 surat At-Takwir, wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dipertemukan. Maksudnya apa? Ada 3 tafsiran dari para ulama tentang makna idzan nufusu zuwijat. Tafsiran pertama adalah yang dimaksudkan dengan dipertemukan adalah jiwa itu dimasukkan ke dalam badannya kembali. Jadi ketika manusia dimatikan dari dulu, semenjak zamannya Nabi Adam, hingga hari kiamat, sangkakala yang pertama ditiup, giliran kemudian sangkakala yang kedua ditiup, Pak, maka ruh-ruh yang sudah di alam barzakh akan dikembalikan kepada jasad-jasad mereka. Ya, barangkali ada jasadnya yang sudah di perutnya paus misalkan, akan dikembalikan.
di alam kubur, di kuburan akan dikembalikan, di dalam jurang akan dikembalikan, dan akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dari tempat-tempat mereka di tempat yang sama, yaitu mahsyar. Kita Pak, meskipun rumah kita berbeda, mungkin ada yang dari Layan, ada yang dari Celancang, ada yang dari Bondet, ya, ada yang dari sumber sana, ada yang dari manapun, ya. Meskipun kita di tempat yang berbeda dan dikuburkan di kuburan-kuburan yang berbeda, maka nanti kelak pada hari kiamat di sangkakala yang kedua ditiup, ketika sangkakala yang kedua ditiup, maka kita akan dikumpulkan di tempat yang sama. Ya, tenang Pak, kita akan ketemu, ya. Semoga kita pun juga dikumpulkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah tafsir yang pertama tentang ayat tersebut. Adapun tafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan dipertemukan adalah masing-masing orang dikumpulkan dengan yang sejalan dengannya. Orang yang beriman kelak akan dikumpulkan dengan orang yang beriman. Orang yang bertakwa kelak akan dikumpulkan dengan juga orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang zalim akan dikumpulkan dengan orang-orang yang zalim. Kemudian pencuri akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama pencuri. Kemudian orang-orang kafir akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Orang-orang fasik akan dikumpulkan dengan orang-orang fasik. Orang-orang fajir akan dikumpulkan dengan juga orang-orang yang fajir. Akan dikumpulkan dengan sejenisnya. Ya, sebagaimana hal ini juga dikuatkan oleh sebuah ayat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 22, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang zalim itu dengan yang sejenis mereka dan apa yang telah mereka sembah. Akan dikumpulkan menjadi satu. Orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin akan berkumpul dengan orang-orang musyrikin. Nah, Allah juga berfirman, "Wa kuntum azwajan thalatha." Dan kalian itu akan menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Betapa beruntungnya golongan yang kanan, alangkah mulianya golongan yang kanan itu. Wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Yang golongan yang kiri ini betapa meruginya mereka. Wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, merekalah orang-orang yang pertama kali masuk surga. Ulaikal muqarrabun. Mereka inilah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang kedua. Adapun tafsiran yang ketiga, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Allah, zuwijat nufusul mu'minina bil huril 'ain. Adalah kelak manusia itu, orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga, ya, mereka akan dipasang-pasangkan Pak dengan bidadari. Ini insya Allah ya, kita akan mendapatkan bidadari semua Pak. Barangkali kita di sini yang istrinya cuma satu, ya, ada yang cuma satu Pak. Ini satu semua jangan-jangan ya Pak ya. Saya juga masih satu Pak. Ya, nanti ya ketika sudah di surga ya kita akan mendapatkan dipasangkan dengan banyak bidadari, ya, yang cantik-cantiknya luar biasa, ya. Ya kalau di dunia kita istri kita barangkali tidak secantik bidadari Pak, ya. Gak apa-apa. Kita juga tidak setampan siapa? Yusuf barangkali ya. Begitu. Tapi kelak di surga nanti kita akan dipasangkan dengan bidadari. Makanya Pak, kalau ingin mendapatkan bidadari ya kitanya juga harus bisa menjaga kehormatan, ya, agar bisa menjaga kehormatan, menjaga ketaatan, istiqomah di atas ketaatan. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika al-mau'udah adalah anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Kenapa dinamakan sebagai al-mau'udah? Yang berarti adalah yang diberikan beban berat adalah jadi ketika anak perempuan ini dikuburkan, dia akan diberikan tanah, ditumpuk dengan tanah. Yang berat, semakin banyak, semakin terkubur akan semakin berat. Nah, su'ilat, maka dia ini kelak pada hari kiamat di pengadilan akhirat akan ditanya anak-anak ini. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin qutilat.
Dengan sebab dosa apa mereka ini dibunuh? Dia ini dibunuh itu kenapa? Dengan sebab dosa apa? Jadi dahulu Pak, ya di zaman jahiliyah, ya orang-orang sebagian orang kafir, kita tidak katakan semua orang kafir Pak ya, karena memang yang melakukan kebiasaan seperti ini sebagian saja, tapi banyak jumlahnya. Ketika mereka memiliki anak-anak perempuan, langsung mereka kubur, ya karena menganggap bahwasanya itu aib bagi mereka. Sebagaimana pula dijelaskan, ya, hal ini di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan ketika diberikan kabar gembira kepada salah satu di antara mereka dengan lahirnya anak perempuan. Itu apa? Ya. Kalau dikabarkan bahwasanya istri kita sudah lahiran, gimana Pak senangnya Pak? Senang banget kita ya. Mau laki-laki kan, mau perempuan. Ya kebetulan saya ini punya anak perempuan. Senang banget ketika ya, saya mendapatkan anak perempuan ini, Masya Allah. Dan Insya Allah ya anak kedua ini juga di apa namanya di USK katanya perempuan. Insya Allah Ramadan pertengahan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mohon doanya Pak ya. Nah sama. Dan saya pun akan senang gitu ya. Insya Allah senang sekali. Nah orang-orang kafir ketika dikabarkan kepada mereka bahwasanya telah lahir anak perempuan ya dari istri-istri mereka, bagaimana sikap mereka? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Maka wajah mereka menjadi hitam. Orang Arab pada umumnya itu putih. Ketika mendengar bahwasanya istri mereka melahirkan anak perempuan, langsung berubah menjadi hitam. Kita nih kalau marah juga kadang-kadang pucat ya Pak ya. Mentok di biru, nggak sampai hitam. Di sini Allah menjelaskan hitam saking marahnya mereka. Ya wa huwa kadhib. Dan dia itu marah. Yatawara minal qaumi. Mereka menghindar dari kaum mereka ketika mereka tahu bahwasanya anak mereka perempuan. Min su'i ma busyira bihi, ya, dari kabar gembira yang dikabarkan kepada dirinya bahwa dia ini punya anak perempuan. Kemudian apa yang dilakukan? Hanya ada dua pilihan ketika mereka mendapatkan anak perempuan. Dijelaskan oleh Allah, ayumsikuhu ala hunin, apakah dia akan merawatnya tapi akan merasa terhina, am yadussuhu fit turab, atau akan menguburkannya di dalam tanah. Ini hanya ada dua pilihan. Mau merawatnya tapi mereka merasa terhina atau dikuburkan. Nah, ayuhal ikhwah, para ulama menyebutkan ada dua alasan kenapa mereka tega membunuh atau menguburkan hidup-hidup hingga mati anak perempuan mereka. Yang pertama adalah karena dianggap bahwasanya anak perempuan itu aib, bisa menimbulkan aib, mempermalukan. Ya, adapun asal mulanya adalah ketika pernah terjadi peperangan antara dua kabilah. Kabilah pertama ini digawangi oleh Qais bin Asim. Ya, Qais bin Asim ini perang dengan kabilah yang lain. Nah, ketika perang ini telah usai seperti biasa, maka ada beberapa yang ditawan dari kalangan wanita, anak perempuan akan ditahan. Nah, ketika setelah selesai peperangan, nah kemudian ada istilah tebus menebus Pak zaman dulu. Misalkan nih Qais bin Asim ini dan saudara-saudaranya, anak perempuannya itu atau istrinya itu ditawan oleh mereka setelah peperangan. Maka ingin mendapatkan kembali istrinya atau anak perempuannya harus bayar dengan tebusan. Nah, ketika saudara-saudaranya Qais bin Asim atau pasukan yang lainnya dari kalangan kabilahnya Qais bin Asim ini menebus satu persatu, mereka pulang. Ya, mereka mau ditebus anak-anaknya ini atau istri-istrinya. Ternyata giliran Qais bin Asim ingin menebus anak putrinya ini yang sudah dewasa. Putrinya menolak, nggak mau ditebus. Karena dia sudah jatuh cinta kepada orang yang telah menahannya. Maka Qais bin Asim seketika itu marah sebesar-besarnya. Dia pulang dan akhirnya apa? Bukan menangis Pak, bukan mengurung diri, tapi membunuh seluruh anak-anak perempuannya yang jumlahnya 12. Ada riwayat lain 13, ada yang mengatakan 8. Sehingga ketika Qais bin Asim itu masuk Islam, alhamdulillah dapat hidayah Pak. Dan kebiasaan seperti ini yang penghulunya ini Qais bin Asim. Ya, sehingga diikuti oleh orang-orang kafir yang lainnya. Nah, alhamdulillah Qais bin Asim ini masuk Islam.
Suatu ketika dia itu mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, aku ini dulu pernah membunuh, mengubur hidup-hidup anakku sebanyak 13. Sebanyak 12. Ada riwayat lain yang mengatakan 12 atau 13. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Qais bin Asim agar Qais bin Asim membebaskan budak sebanyak anak yang dia bunuh, ya, sebagai tebusan. Ini terjadi, Pak. Ya, ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tapi Qais bin Asim, Pak, ketika setelah masuk Islam, ini luar biasa. Ya, beliau yang sebelumnya akhlaknya buruk, ya menjadi akhlaknya luar biasa. Ya, menjadi taatnya luar biasa. Menjadi sabarnya luar biasa. Sampai pernah ketika dia sudah masuk Islam, ternyata anaknya ada yang dibunuh oleh ponakannya. Sehingga ketika ponakannya itu diseret di hadapannya, bukan malah kemudian diadakan kisos, dibunuh lagi, tapi Qais bin Asim hanya menasihati saja. Ya, untuk takwa, takut kepada Allah dan lain sebagainya. Malah Qais bin Asim memberikan sebagian hartanya untuk ponakannya. Sebagai apa? Agar bisa dijadikan diat. Ya, agar tidak jadi dibunuh, tidak dikisos. Nah, ini Qais bin Asim, Pak, luar biasa. Ya, jadi mereka para sahabat, Pak, ketika mereka diberikan hidayah Islam, maka tidak pernah bagi mereka ini menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan waktu mereka, uang mereka, umur mereka. Sudah. Ketika sudah masuk Islam, maka jadilah seperti Abu Bakar. Jadilah seperti Khalid bin Walid. Jadilah seperti Umar bin Khattab. Jadilah seperti sahabat-sahabat yang lain. Maka pantas kalau mereka memiliki, diberikan jaminan oleh Allah masuk ke dalam surga. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Itu alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua adalah karena takut miskin. Ya, ini alasan yang kedua. Dan ini adalah waris, ya. Jadi kebiasaan yang sampai saat ini kita rasakan. Ya, barangkali di lingkungan kita ada kalanya orang-orang yang mengaborsi anaknya. Kenapa? Karena takut miskin. Membunuh anaknya karena takut miskin. Kalau di negeri-negeri kafir, wah, sudah menjadi apa namanya, kampanye umum. Ya, diaborsi, punya anak diaborsi, begitu ya. Tidak terkecuali oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Diaborsi kenapa? Karena takut miskin. Hal ini disebutkan di dalam sebuah ayat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Karena kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan memberikan rizki kepada kalian. Hayo ikhwah. Ada sekarang, ya, yang lebih lembut lagi. Takut miskin tapi tidak dengan membunuh, hanya dengan membatasi. Apa Pak namanya, Pak? Apa namanya? KB. Ya, 2 anak lebih baik. Ya, 2 anak lebih baik. Kenapa alasannya? Takut miskin. Ya, takut ekonominya itu susah. Karena saking banyak anak, nanti gimana? Gaji cuma 2 juta UMR, 2,5 juta. Untuk biaya hidup bagaimana? Untuk beli sarapan bagaimana? Untuk makan siang gimana? Untuk kontrak gimana? Hidup kalau pakai logika tok, ya mati, Pak. Cepat mati, bisa jadi sakit. Ya, pikiran larinya ke hati, hati larinya ke anggota tubuh yang lain. Kita hidup ini harus dengan iman. Ya, kita bisa bantah mereka yang mengatakan KB ini, yang mengkampanyekan KB karena apa? Karena takut miskin. Kita bisa bantah dengan banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan dengan panjang bagaimana proses penciptaan manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika di usia 120 hari, malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya, juga sekaligus untuk mencatat atau menetapkan apanya? Amalnya. Pikat-pikat bi amali. Ya, jadi bayi yang sudah di kandungan itu sudah ditetapkan. Amalannya apa saja nanti ketika dilahirkan. Hadir di kajian ini. Kita hadir di kajian sekarang ini sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Ya, kita membaca Al-Quran. Sudah ditetapkan. Warizkihi. Dan juga ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi. Dan juga ditetapkan ajalnya. Wa sa'idun au sakiyun. Wa sakiyun. Dan juga senang dan susahnya juga telah ditetapkan. Nah, ini dalil. Ketika kita beriman kepada Allah,
bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, maka anak-anak yang kita lahirkan tidaklah sesuap nasi yang dia makan itu dari siapa? Dari Allah. Ya, tidaklah sehelai benang pun yang dia pakai itu dari Allah yang memberikannya. Tidak mengurangi rizki kita. Ya, tidak mengurangi jatah rizki kita. Kita pun tidak mengurangi jatah rizki anak kita. Ini luar biasa, Pak. Ada jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya setiap rizki itu sudah ditanggung Allah. Lalu kenapa kita takut menjalani hidup ini untuk memiliki banyak keturunan? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap kita laki-laki, tazawwaju al-walud, ya, tazawwaju al-walud wal-walud, ya, menikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan juga yang subur. Maksudnya apa? Subur di sini agar memiliki banyak keturunan. Karena Nabi ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlomba-lomba dengan nabi-nabi yang lain untuk apa? Untuk banyak-banyakan umatnya, ya, pada hari kiamat. Kita, umat Islam akan semakin kuat ketika jumlahnya semakin banyak. Ya, lantas kenapa kita karena alasan miskin malah kemudian membatasi? Seperti halnya kita ini tidak yakin dengan takdir, tidak beriman dengan Al-Quran, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan takdir, ya, maka inilah gunanya kita hadir di majelis ilmu untuk semakin menambah keimanan kita. Ya, kalau alasan yang lain misalkan bukan karena takut miskin, tapi karena takut kita ini nggak keurus anak-anak kita, ya, kita pun punya hujah, punya dalil. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Ya, pasti mampu. Berat memang. Kita saja datang ke masjid sendirian gak ada yang gendong berat, ya tidak, Pak? Berat. Ya, terlebih ngurus anak. Tapi kan kita mampu masuk masjid. Ya, demikian pula orang tua kita yang luar biasa jumlahnya anaknya. Mampu meskipun berat. Tapi seberat-beratnya akan menjadikan sebab kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya, karena usaha yang kita lakukan sebagai orang tua. Itu yang kita cari. Ya, sebelum kita tutup, barangkali saya membaca berita, ya, ini di-share kemana-mana. Ada seorang dai di Nigeria. Ini usianya 95 tahun, Pak. Usianya 95 tahun, tahu tidak, Pak? Anaknya itu 95 orang. Anaknya 95 orang, kalau di kampung berarti dia ini sudah cukup ya jadi desa atau jadi blok atau pedukuhan, ya. Dengan hanya sebatas anak dan istri dan dianya saja. 95 orang dan mampu menghidupinya. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Bukan Pak Camat, bukan Pak Lurah, bukan Pak Bupati atau Pak Presiden gitu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu ya yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.